Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kesatria, mahasiswa aktif dari Institut Bisnis dan Keuangan Nitro. Kali ini saya akan menjelaskan judul materi saya yang sangat penting bagi eh, bagi para konsumen atau perusahaan karena dia menyangkut uang. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Kasatria. Anda bisa panggil saya Satria. Saya salah satu mahasiswa IBK Nitro yang aktif terhadap akademik dan non-akademik. Kali ini saya akan masuk ke materi saya yang diberikan langsung oleh Pak Baharudin, yaitu BRICS dan dedolarisasi, yaitu tantangan dan peluang dalam membangun sistem keuangan yang lebih inklusif. Oke, latar belakang. BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan telah muncul sebagai kekuatan ekonomi global yang signifikan. Di tengah ketergantungan dunia terhadap dolar AS, gerakan dedolarisasi semakin mendominasi perbincangan internasional. Dedolarisasi merujuk pada upaya untuk mengurangi penggunaan dolar dalam transaksi perdagangan dan investasi. Dan ini menjadi isu penting bagi negara BRICS yang berupaya untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif. Ketergantungan pada dolar seringkali menghadirkan risiko yang ketidakstabilan ekonomi bagi negara berkembang, terutama saat ini terjadi fluktuasi nilai tukar. Oleh karena itu, BRICS telah melihat dedolarisasi sebagai peluang untuk membangun mekanisme perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan, serta memperkuat kerjasama ekonomi antar keanggotaannya. Data kuantitatif menunjukkan bahwa negara-negara BRICS menyumbang lebih dari 40% populasi dunia dan sekitar 25% dari total PDB global. Menurut laporan dari Bank Indonesia, perdagangan antar negara BRICS meningkat sebesar 25% dalam 5 tahun terakhir. Sementara perdagangan negara-negara non-BRICS mengalami penurunan. Selain itu, Tiongkok telah meluncurkan inisiatif seperti Belt and Road Initiative atau BRI yang berpotensi meningkatkan keterhubungan ekonomi di antara negara-negara BRICS dan BRICS dan memperkuat penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan. Namun, pertumbuhan ekonomi yang konsisten, BRICS berpotensi untuk mengalihkan dominasi dolar melalui pembentukan mata uang alternatif dan mekanisme pembayaran yang lebih efisien. Pentingnya membahas BRICS dan dedolarisasi terletak pada dampaknya terhadap sistem keuangan global. Dengan semakin banyaknya negara yang mencari alternatif untuk dolar, terdapat potensi untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif, di mana negara-negara berkembang memiliki suara lebih besar dalam perekonomian global. Pembahasan ini juga relevan dalam konteks ketergantungan geopolitik saat ini, di mana negara-negara berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang yang dikuasai oleh satu negara. Oke. Apa sih permasalahan-permasalahan yang harus kita bahas di dalam BRICS dan dedolarisasi demi melaksanakan atau menghalau tantangan dan peluang dalam membangun sistem keuangan yang lebih inklusif. Yang pertama itu ketergantungan pada dolar, yaitu apa saja dampak ketergantungan negara-negara BRICS terhadap dolar
dalam perdagangan internasional. Terus, mengapa ketergantungan pada dolar AS menjadi masalah? Terus, siapa yang paling terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar dolar dan sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat? Kemudian kapan risiko ekonomi akibat ketergantungan ini menjadi lebih signifikan dalam konteks perdagangan global? Kemudian itu di mana tempat ketergantungan pada Amerika Serikat paling terlihat dalam hubungan ketergantungan antara negara BRICS. Kemudian bagaimana ketergantungan mempengaruhi kebijakan, ekonomi, dan strategi perdagangan negara-negara BRICS. Kemudian permasalahan kedua yaitu perbedaan ekonomi dan kebijakan antara anggota BRICS. Ada banyak tuh permasalahan-permasalahan di dalam yang harus kita bahas. Kemudian itu permasalahan ketiga itu pembangunan infrastruktur dan kerjasama keuangan. Jadi banyak pembahasan-pembahasan yang harus kita bahas di dalam tiga permasalahan itu. Oke, kita masuk ke tinjauan pustaka. H.R. Green B 2011, Exorbitant Privilege, the Rise and Fall of the Dollar and the Future of the International Monetary System. Buku ini membahas tentang sejarah dan evolusi tentang dolar AS sebagai mata uang cadangan global. H.R. Green menjelaskan bagaimana ketergantungan pada dolar menciptakan risiko bagi negara-negara berkembang, termasuk BRICS. Penulis menyorot bagaimana sanksi ekonomi dalam fluktuasi nilai tukar dapat berkembang negatif pada stabilisasi ekonomi negara yang berketergantungan pada dolar, serta argumen bahwa ada kebutuhan mendesak untuk menciptakan mata uang yang alternatif. Kemudian Ria Jr. 2016, BRICS and the Challenge of Global Governance. Artikel ini mengeksplorasi tentang yang dihadapi BRICS dalam mencapai kesepakatan kolaboratif mengingat perbedaan dalam ukuran ekonomi, struktur politik, dan tujuan nasional. Faria menjelaskan bagaimana perbedaan ini mempengaruhi dinamika kerjasama antara anggota BRICS dan menyoroti pentingnya menciptakan konsekuensi dalam upaya dedolarisasi. Analisis ini memberikan wawasan tentang kompleksitas kerjasama internasional di tengah keberagaman ekonomi. Kemudian Mazzucato M 2018, Mission Economy, a Moonshot Guide to Change Capitalism. Dalam buku ini, Mazzucato membahas pentingnya investasi publik dalam proyek-proyek infrastruktur dan bagaimana hal itu dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang akan kita bahas secara mendalam karena adanya masalah-masalah yang harus dipecahkan. Yang pertama itu ketergantungan pada dolar AS. Mengapa kita perlu bahas ini? Karena kita ingin tahu bagaimana ketergantungan negara BRICS terhadap dolar dalam perdagangan internasional menciptakan risiko ekonomi dan dampak apa yang ditimbulkan bagi stabilisasi keuangan mereka. Yang pertama, ketergantungan yaitu ketergantungan. Pertanyaannya tadi itu apa saja dampak dan ketergantungan negara-negara BRICS terhadap dolar AS dalam perdagangan internasional. Jadi, ketergantungan negara-negara BRICS terhadap dolar AS dalam perdagangan internasional menyebabkan risiko ekonomi seperti fluktuasi negara, fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi daya beli dan biaya impor. Sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh AS juga ini dapat menghalangi akses negara-negara terhadap pasar internasional dan pasar keuangan global. Kemudian itu kita akan bahas mengapa ketergantungan dolar AS menjadi masalah bagi stabilisasi ekonomi negara BRICS. Karena
ketidakstabilan ekonomi AS dapat berdampak langsung pada ekonomi negara-negara BRICS. Saat dolar menguat, biaya barang impor meningkat, dan saat dolar melemah, nilai ekspor dapat terpengaruh, menciptakan ketidakpastian ekonomi. Kemudian siapa yang paling terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar dolar dan sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh AS? Negara-negara anggota BRICS, terutama yang dimiliki ekonomi yang lebih kecil seperti Brazil dan Afrika Selatan, paling terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar dolar dan sanksi AS karena mereka lebih rentan terhadap perubahan di pasar global. Kemudian, kapan risiko ekonomi akibat ketergantungan ini menjadi lebih signifikan dalam konteks perdagangan global? Yaitu risiko ekonomi ini menjadi lebih signifikan setelah krisis finansial global 2008, ketika ketergantungan pada dolar mulai disoroti dan semakin insentif setelah sanksi ekonomi terhadap negara-negara seperti Rusia dan Iran. Kemudian di mana dampak ketergantungan pada dolar AS paling terlihat dalam hubungan perdagangan antara negara BRICS. Jadi dampak ketergantungan pada dolar AS paling terlihat dalam perdagangan antar negara-negara BRICS dan negara-negara barat, di mana dolar sering digunakan sebagai mata uang transaksi utama. Kemudian, bagaimana ketergantungan ini mempengaruhi kebijakan ekonomi dan strategi perdagangan negara-negara BRICS? Perbedaan ekonomi dan kebijakan dapat mempengaruhi keberhasilan dedolarisasi dengan menciptakan hambatan dalam implementasi kebijakan yang seragam, sehingga mengurangi efektivitas inisiatif dedolarisasi yang diusulkan. Ketergantungan ini mempengaruhi kebijakan ekonomi dan strategi perdagangan negara-negara BRICS dengan mendorong mereka untuk mencari alternatif mata uang untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di dalam kelompok BRICS itu sendiri. Oke, sangat jelas ya. Oke, kita bahas ke permasalahan kedua, yaitu perbedaan ekonomi dan kebijakan antara anggota BRICS. Yang pertama itu, apa saja perbedaan yang signifikan dalam ukuran ekonomi dan kebijakan moneter di antara negara-negara anggota BRICS? Jadi, perbedaan signifikan di antara anggota BRICS ini mencakup ukuran ekonomi. Misalnya, Tiongkok sebagai ekonomi terbesar dibandingkan dengan Afrika Selatan yang lebih kecil, dan kebijakan moneter seperti tingkat inflasi dan suku bunga yang berbeda. Kemudian, mengapa perbedaan ini menjadi tantangan dalam mencapai kesepakatan bersama mengenai dedolarisasi? Jadi, perbedaan ini menjadi tantangan karena menciptakan kesulitan dalam mencapai konsensus dalam kebijakan yang akan menguntungkan semua anggota, terutama dalam konteks dedolarisasi yang memerlukan kerjasama yang erat. Kemudian, siapa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di BRICS dan bagaimana pandangan mereka bervariasi? Jadi, proses pengambilan keputusan melibatkan pemimpin dan pejabat tinggi dan masing-masing negara BRICS, dan pandangan mereka bervariasi berdasarkan kepentingan nasional dan kondisi ekonomi domestik. Kemudian, kapan perbedaan ini dimulai muncul sebagai kendala dalam kerjasama dalam ekonomi BRICS? Jadi, perbedaan ini muncul karena adanya kendala dalam kerja sama ekonomi BRICS. Setelah pengambilan inisiatif, dedolarisasi menjadi lebih serius pada awal 2010-an. Kemudian, di mana perbedaan kebijakan ini paling terlihat dalam konteks kerjasama ekonomi BRICS. Perbedaan ini muncul karena
perbedaan kebijakan ini paling terlihat dalam forum-forum BRCS seperti pertemuan puncak dan konferensi yang membahas strategi ekonomi bersama. Kemudian pertanyaan terakhir itu bagaimana perbedaan ekonomi dan kebijakan tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan upaya dedolarisasi di antara anggota BRCS. Jadi, perbedaan ekonomi dan kebijakan dapat mempengaruhi keberhasilan dedolarisasi dengan menciptakan hambatan dalam implementasi kebijakan yang seragam, sehingga mengurangi efektivitas inisiatif dedolarisasi yang diusulkan. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pembangunan infrastruktur dan kerjasama keuangan. Adapun pembahasan di dalamnya yaitu apa saja proses infrastruktur utama yang dijalankan oleh negara-negara BRCS yang mendukung upaya dedolarisasi. Jadi proyek infrastruktur utama yang mendukung upaya dedolarisasi termasuk jalur perdagangan dan proyek transportasi yang dibangun untuk inisiatif seperti Belt and Road Initiative atau BRI yang dipelopori oleh Tiongkok. Kemudian, mengapa kerjasama keuntungan di antara negara-negara BRCS penting untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS? Kerjasama keuangan penting karena memungkinkan negara-negara BRCS untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dengan menggunakan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi. Kemudian siapa yang berperan dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan lembaga keuangan yang baru seperti Bank BRCS. Jadi, pemerintah negara-negara BRCS dan lembaga keuangan baru seperti Bank BRCS berperan dalam pengembangan proyek-proyek ini dengan mendukung dari sektor swasta dan investor internasional. Kemudian, kapan proyek-proyek ini dimulai dilaksanakan dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap tujuan dedolarisasi. Proyek-proyek ini dimulai dilaksanakan setelah pendirian Bank BRCS pada tahun 2014 yang bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan memfasilitasi investasi di antara negara-negara anggota. Kemudian, di mana proyek-proyek infrastruktur dijalankan dan bagaimana lokasi tersebut mempengaruhi kerjasama. Jadi, proyek infrastruktur ini dijalankan di berbagai lokasi di seluruh negara anggota BRCS. Oke, kesimpulannya yang dari pembahasan kita tadi itu, pembahasan mengenai BRCS dan dedolarisasi merujuk pada atau menunjukkan bahwa ketergantungan negara-negara anggota terhadap dolar AS menciptakan berbagai risiko ekonomi, termasuk fluktuasi nilai tukar dan dampak sanksi ekonomi. Perbedaan ekonomi dan kebijakan antara anggota BRCS menambah kompleksitas dalam menciptakan kesepakatan bersama untuk mengurangi ketergantungan ini. Namun, terdapat peluang melalui pembangunan infrastruktur dan kerjasama keuangan yang dapat diperkuat dengan kebersamaan lembaga-lembaga keuangan baru seperti Bank BRCS. Upaya dedolarisasi tidak hanya dapat memberikan stabilisasi ekonomi bagi negara-negara keanggotaan, tetapi juga berpotensi untuk menciptakan sistem keuangan global yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Saran saya itu, negara itu harus meningkatkan kerjasama di antara anggota-anggota BRCS. Kemudian diverifikasikan mata uang dan sistem pembayaran. Kemudian investasi dalam infrastruktur bersama dan adakan pendidikan dan kesadaran dari anggota-anggota dan semua kalangan kemanusiaan. Itu dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.